Saudara, atas kemurahan Tuhan kita masih hidup sampai hari ini dan kita patut bersyukur untuk hal itu. Setiap orang yang hadir ke dunia memiliki begitu banyak motivasi dalam kehidupannya. Mereka mencari sesuatu, menargetkan sesuatu dan membuat action plan, membuat rencana untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan bahwa ada hal di dunia ini yang tidak bisa dibeli oleh orang yang paling kaya sekalipun dan tetap bisa diperoleh oleh orang yang paling sederhana sekalipun. Ada dua hal setidaknya yang perlu kita ketahui dan itu sebenarnya selalu ada dalam dirimu dan diriku. Hal pertama adalah kesehatan. Bapak Ibu, tidak ada yang lebih nikmat daripada kesehatan. Saya bertemu dengan beberapa rekan, beberapa sahabat, beberapa hamba Tuhan yang diizinkan Tuhan atas pengetahuan Tuhan mengalami penderitaan dan sakit penyakit. Kita begitu lelah mencari harta, mencari emas, perak, dan permata, tapi kita melihat ada begitu banyak orang yang kesulitan untuk oksigen. Oksigen itu mahal. Ketika engkau sakit, ketika engkau akan meninggal, yang dibutuhkan itu oksigen, bukan emas dan perak. Bapak Ibu kasih Tuhan, orang paling kaya sekalipun ketika kesehatannya berakhir, hidupnya berakhir, sia-sialah dia menjual segala harta miliknya dan apapun yang dia punya, itu tidak akan bisa menambah walau sedetik pun dari usia hidupnya, walau sehasta, walau sejengkal pun dari kehidupannya. Orang yang sehat lebih daripada orang yang memiliki segalanya. Yang kedua adalah waktu, lebih tepatnya waktu luang. Ada orang dari pagi, dari fajar sebelum matahari terbit cari bekerja, mencari uang sampai siang, larut malam kembali dan demikian seterusnya. Sekalipun dia kelihatan berhasil, tapi secara tidak langsung dia diperbudak oleh pekerjaannya. Dia bukan menjadi tuan atas pekerjaannya, tapi dia menjadi budak atas pekerjaannya. Dia menjadi budak atas keadaan dan situasinya. Kalau kita memiliki waktu, itu pun adalah satu harta. Bapak Ibu, waktu tidak bisa dibeli dengan uang. Bapak Ibu, waktu juga itu tidak memilih orang kaya atau miskin. Jikalau kita hidup dalam kesehatan dan kita hidup dengan waktu yang kita bisa nikmati, kita hidup dalam anugerah. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Mari hargai kesehatan kita. Mari hargai setiap waktu yang Tuhan berikan. Ada orang dari muda mengorbankan kesehatannya, mengorbankan waktunya. Dia kerja lembur, makan tidak teratur. Dia pokoknya tidak mengatur pola hidupnya. Dia buang waktu, dia mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Apakah dia berhasil? Tentu. Orang akan berhasil kalau dia bekerja keras. Itu hukum umum, itu hukum alam. Siapapun yang bekerja keras tentu berhasil. Siapapun yang tidak menyerah, siapapun yang ulet akan berhasil. Tapi pada akhirnya dia karena tidak menjaga kesehatannya pada masa tuanya, dia harus menghabiskan semua harta yang dia kumpulkan selama ini untuk apa? Untuk menjaga kembali kesehatannya. Dia buang kesehatannya untuk membeli kembali kesehatannya. Ada juga orang yang membuang-buang waktunya, tapi pada akhirnya setelah dia mendapatkan semuanya, dia pun harus membuang banyak uangnya untuk pergi ke psikiater, pergi jalan-jalan, dan dia menggunakan uangnya. Bukankah kata pengkhotbah ini sebuah kesia-siaan? Ini menjadi suatu kesia-siaan, kita membuang sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Mari, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Pergumulan hari ini kita selesaikan hari ini. Tapi jangan lupa, nikmati kesehatan yang Tuhan berikan. Nikmatin setiap waktu yang kita miliki. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Rencanakanlah, programkanlah. Tapi jangan sampai lupa kita menikmati hal-hal yang esensi. Jangan sampai ketakutan hari esok menghilangkan sukacita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.